katanya setannya di sini. Setannya itu tinggi, hitam, berbulu semua, bertaring, pokoknya seram sekali. Saya diikat, yang diikat itu disuruh makan itu. Dia bilang, terus apa dia bilang, kamu nanti jadi warga saya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, untung kau datang ke center. Waktu kamu center itu, saya seperti dilepas dari semua, langsung mulai saya punya lepas saya punya. Jadi dia mulai jalan pelan-pelan, pincang sambil menangis, sebut-sebut, ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menghadirkan kembali narasumber Bang Bet. Untuk lebih jelasnya, kita temui narasumber berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani, kita kembali ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau share ini cerita kenangan yang spesial. Kenapa saya bilang kenangan spesial? Karena pada waktu itu saya masih kelas 6 SD. Istilahnya orang masih lugu. Tahu lugu enggak? Nah, Lucu dan meriting. Pada waktu itu kelas 6 SD. Jadi informasi yang ada pada waktu itu belum ada medsos, belum ada aktivitas media sosial yang lain-lain selain hanya siaran televisi, radio dan surat kabar. Hanya itu sumber info. Dan pada saat itu tahun 80 kalau tidak salah, televisi itu merupakan barang yang paling istimewa kalau orang sudah punya TV. Itu pun TV saya 14 inci, tapi itu sudah merupakan barang yang istimewa di keluarga dan tetangga. Masih jarang yang punya. Jadi pengetahuan saya mengenai dunia lain, makhluk gaib itu masih minim sebenarnya. Kenapa? Karena yang ada di kepala saya itu hantu, yang kita dulu sebutnya setan. Setan itu yang tergambar di kepala saya hanyalah yang sekarang itu seperti Halloween. Jadi bapak saya mengilustrasikan setan itu dari buah semangka yang dikuras, terus dikasih lubang ininya, mata dan hidungnya, terus ditancapkan di kayu, dikasih pakai kemeja hitam. Yang sekarang orang-orangan sawah, seperti itu yang ada tergambar di kepala saya. Nah, cerita ini saya mulai dulu. Cerita ini adalah cerita kisah yang tidak sengaja. Kenapa tidak sengaja? Karena waktu itu, stop dulu. Ada sebuah rumah. Kan rumah saya dulu itu dekat sungai Jeneberang, sungai yang terbesar di Sulawesi Selatan. Daerahnya namanya Sapak Bulo, Balambaru. Di sana itu ada rumah seorang yang masih menjabat camat, dan camat pada waktu itu merupakan posisi yang paling disegani. Pak camat itu membangun rumah di situ, cuma belum kelar. Pas di belakang rumahnya camat itulah sungai Jeneberang. Jadi dia di bantarannya, mungkin bahunya dari sungai, dari rumah ke sungai itu mungkin sekitar 7 meter ya. Jadi rumah itu mungkin sudah 50%, cuman belum diplester. Nah, di situ biasa teman-teman seusia saya dan senior-senior saya main ini sembunyi-sembunyi, apa istilahnya, patak kumpet, main tingko-tingko. Nah,
pada saat itu situasi lagi mati lampu. Jadi saya kan tidak ada di luar, saya ada di rumah bersama bapak dan mama, keluarga sekalian. Jadi mati lampu. Sementara mereka ini kan main tingko-tingko, sudah malam, sudah maghrib. Setelah saya maghrib begitu, jadi gelap gulita. Memang perkampungan itu gelap gulita. Memang lampu pada saat itu masih minim juga, masih minim. Penerangan masih minim, hanya 1-2. Dan ini rumah besar bertingkat, tingkat 2. Belum selesai. Nah, pada saat mati lampu itu kan jalanan dari depan, dari pekarangan rumah itu tembus ke belakang. Jadi temboknya itu masih bolong, belum ada pintunya, masih los. Jadi kalau kita dari depan kelihatan itu sungai. Ataupun sebaliknya. Nah, pada saat mati lampu itu saya main-main senter kan. Rumah saya kan dekat dengan bangunan itu, dekat. Jadi saya senter begini, pakai senter yang jadul yang perak itu, yang baterainya 3. Jadi saya main-main senter itu, tidak terasa saya keluar, senter sana, senter sini. Akhirnya saya tembus ke belakang, ke rumah belakang itu. Tidak ada perasaan takut sama sekali, tidak ada perasaan ngeri, tidak ada. Cuman hanya karena gelap, jadi saya pakai senter. Ternyata saya masuk ke kamar mandi. Ada kamar mandi yang belum jadi kan, masih berantakan. Saya sempat senter ini. Teman saya namanya Demangu. Dia senior, dia pada saat itu mungkin dia sudah kelas 3 SMP, saya baru SD. Saya sempat senter. Saya pikir tadi apa, dia seperti disalib. Jadi tangannya itu begini, lehernya begini, terus lidahnya keluar. Matanya melotot begini. Jadi saya senter, saya tidak takut. Setelah itu mungkin sekitar 10 menit saya senter, saya bilang, wih. Langsung dia lunglai. Dia lunglai begitu, menangis. Saya bilang, kenapa Kidang? Ada apa? Itu saya rentetan kejadiannya itu saya tidak lupa. Karena tidak pernah hilang di pikiran saya itu, pengalaman itu. Saya bilang, kenapa Deng? Langsung dia menangis. Terus dia sembah saya, dia peluk saya, dia cium tangan saya. Saya bilang, kenapa Deng? Kenapa, ada apa? Katanya bilang, untung kau datang. Saya bilang, memang kenapa? Dia bilang, saya itu sudah mau dikasih makan kotoran manusia, katanya. Mau dikasih minum air seni, air kencing. Terus siapa yang mau kasih begitu, Ki? Dia bilang, ada orang, katanya setannya di sini. Setannya itu tinggi, hitam, berbulu semua, bertaring, pokoknya seram sekali. Saya diikat. Yang diikat itu disuruh makan itu. Dia bilang, terus apa dia bilang, kau nanti jadi warga saya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, untung kau datang ke senter. Waktu kamu senter itu, saya seperti dilepas dari semua, langsung mulai saya lepas saya punya ikatan. Tapi saya senter itu, saya tidak ketemu cuma ini orang yang saya senter. Jadi saya senter begitu, dia lunglai, dia lepas. Rupanya, orang sudah di luar sana, sudah panik cari dia, sudah dari tadi. Hampir satu kampung cari dia. Sudah masuk ke situ juga, tapi dia tidak lihat. Jadi ceritanya ini, tanpa sengaja saya menyelamatkan dia yang disembunyikan makhluk halus. Itu saya tidak sadari sama sekali, kalau saya telah menolong dia. Setelah begitu, jadi dia mulai jalan pelan-pelan, pincang sambil menangis. Sebut-sebut, ya Allah, terima kasih kau mengirimkan anak ini, anaknya tuan guru. Kan bapak saya guru, jadi panggil di sana itu tuan guru. Untuk adanya tuan guru. Jadi orang pada heran. Dia bilang, kamu dari mana? Dikasih duduk, kasih cerita. Saya diam-diam saja kan. Dia bilang, kau dapat di mana ini Daeng? Saya bilang, saya senter dia di atas di situ, di kamar mandi. Tidak sengaja saya senter. Pada saat begini saya jelaskan kronologisnya bagaimana pada waktu itu.
mereka semua jadi heran. Dipikirnya saya ini pawang ini, pawang iblis, pawang setan. Jadi mereka akhirnya jadi segan sama saya. Kenapa begitu? Malah saya diangkat. Saya seperti pahlawan waktu itu. Ya, kalau bukan karena saya ini sudah almarhum. Itu dia memang dia tidak bisa lupakan saya. Mudah-mudahan dia nonton video ini. Tapi entahlah, saya tidak pernah ketemu lagi. Terakhir saya ketemu itu waktu saya SMA. Dia sudah menikah. Nah, lanjut cerita. Iya. Di jalan itu heboh. Kerumun orang. Sudah beredar kabar bahwa Demanggung ini disembunyikan setan. Sudah dipanik ini. Padahal orang sudah keluar masuk ke dalam itu dia tidak dapat itu orang. Dia tidak dapat. Tapi mungkin karena kebetulan atau entah bagaimana, saya senter, saya yang ketemu. Lagian saya lewat belakang kan. Tidak ada perasaan apa-apa, saya cuma heran kenapa begini. Bayangkan saya digendong ini. Mulai Pak RT, Pak RW di situ, ketua keamanan di situ. Dia gendong saya, dia lulukan. Kalau bukan karena ini sudah mati, sudah meninggal. Nah, jadi saya tidak merasa takut, merasa bagaimana. Saya cuma heran saja. Saya juga tidak pikir apa yang saya lakukan ini. Kan ini secara kebetulan saya telah menyelamatkan dia. Akhirnya saya dipanggil ke rumahnya. Sampai orang tuanya itu menangis, minta terima kasih. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya menangis. Karena dipikir ini mau sudah pindah alam katanya. Sudah bukan lagi di alam manusia. Dari kronologis dari yang diceritakan si Daeng Bangun ini, menurut dia kalau bukan karena saya sudah jadi pengikutnya Iblis. setan itu. Kalau dulu kita bilang setan kita sudah bayangkan katanya sampai mau dikasih makan kotoran manusia. Jadi kelihatan itu seperti makanan enak padahal itu kotoran manusia. Memang ada kelihatan sih, saya sempat senter ada itu entah orang punya atau bagaimana lah. Yang penting ada itu. Yang jelas itu ada. Jadi mereka semua merinding, saya biasa-biasa saja. Pada saat kan saya pikir ini kebetulan dan pola pikir saya itu kan masih anak-anak. Entah kalau sekarang yang terjadi begitu mungkin saya juga agak merinding. Nah setelah itu saya dikasih bonus. Jadi ibunya ini kan ini peristiwa sama dengan posisinya kayak sekarang, 1 minggu itu menjelang Ramadan posisi itu. Jadi ibunya ini kan penjual, dia dagang buah-buahan di depan masjid itu, ada masjid. Jadi banyak itu penjual buah-buahan situ. Termasuk ibunya. Dia bilang nanti saya kasih bonus kalau saya kasih hadiah. Wah, saya pikir apa? Ternyata yang mau dikasih bonte. Saya nanya, apa itu bonte? Dia bilang bonte itu yang ketimun, terus dibelah gini, dikupas, terus dikasih teciu. Saya ingat sekali itu. Dan nanti saya gratis untuk kau 2 biji. Jadi yang lain juga itu pada mau kasih hadiah sama saya. Ada yang jual satulu, tahu satulu itu? Apakah bahasa Indonesia? Jambu putih, macam-macam. Jadi saya itu hari penuh hadiah. Hadiah buah-buahan. Jadi saya kumpul itu. Jadi ini orang di rumah ini tidak tahu kalau saya ini habis bikin heboh. Jadi saya pulang bawa itu berapa plastik. Katanya bapak ini dari mana? Dia bilang, saya bilang itu yang penjual di luar kasih. Dia bilang, kau sudah bayar? Saya bilang hadiah. Dia bilang hadiah gimana? Saya dikasih hadiah. Dia bapak saya tidak percaya kan. Jadi dia keluar. Dia lihat kamera yang begitu. Memang kena ada apa? Terus dia bilang, kenapa itu anak saya bawa itu? Banyak begitu buah. Apa dia ambil atau bagaimana? Nah dijelaskan sama Pak RT di situ bahwa anak bapak itu telah menyelamatkan orang yang mau disembunyikan setan katanya. Dia bilang, bapak saya tidak percaya. Hah, masa? Dia bilang, iya pas mati lampu tadi. Bapak bilang, iya memang dia main center tadi. Dia keluar.
Dia bilang, itulah Pak, kita semua sudah kelilingi bangunan itu mulai dari lantai atas ke bawah, kita tidak ketemukan itu Daeng itu. Nah kenapa tiba-tiba anak muncul, dia senter, dia yang ketemu. Iya, iya. Mungkin dia punya pakaian atau apa untuk melihat makhluk halus. Dia bilang, wah anak saya tidak tahu apa-apa. Yang ada di kepalanya itu, setan itu ya semangka. Buah semangka yang dibolongin itu. Nah setelah itu sampai saya punya bapak dia terkagum-kagum. Memang begitu ceritanya. Saya bilang saya tidak tahu ini cerita. Tiba-tiba saya main-main senter, pas mati lampu, saya senter-senter ke belakang, ke sungai, ke mana. Saya tidak sadar tembus ke bagian belakang rumah bangunan itu. Nah di situ saya senter, saya masuk kamar mandi senter. Saya lihat Daeng Mangung ini seperti orang disalib, diikat tangannya, lidahnya keluar, matanya melotot. Pas saya tegur berapa kali, tiba-tiba langsung dia lunglai, seperti ikatannya terlepas, apa yang terlepas, malah dia menangis, dia cium tanganku, dia minta terima kasih. Saya bilang, kenapa, ada apa ini? Nanti dia cerita bahwa kalau saya terlambat saya datang, mungkin saya sudah beda alam, sudah tindak alam. Maksudnya saya sudah jadi warga dunia lain. Jadi itu kisah itu kenapa bilang spesial, karena itu pertama kalinya saya berinteraksi, bukan berinteraksi juga, kan saya menyelamatkan orang tanpa sepengetahuan saya, tanpa saya sadari, tanpa saya sadar, saya telah menyelamatkan. Tapi menurut cerita si Daeng Mangung itu sosok yang ikat itu memang seram, tinggi besar, hitam. Kalau mungkin sekarang itu ya kayak gondo itu. Tapi kan saya tidak tahu itu setan atau apa, makhluk halus itu seperti apa. Cuma pikiranku pada waktu itu yang diilustrasikan saya punya orang tua, bahwa setan itu adalah yang menyerang. bukan buah semangka. Oh iya. Buah semangka yang kering yang dikasih keluar isi dalamnya, terus dibolok, dikasih lubang matanya, ditaruh di kayu, dikasih kaki ke meja. Iya. Jadi itu orang-orangan sawah yang anda maksud itu pada saat sekarang itu orang-orangan sawah seperti itu, seperti Halloween yang kayak sekarang. Kan pada waktu itu informasi belum ada, jadi saya belum tahu modelnya kuntilanak, modelnya apa. Yang saya tahu satu macam setan itu kayak begitu, model begitu. Jadi itu juga kenangan, memang tidak pernah melengket terus sepanjang usia berganti, mulai dari anak-anak masuk SMP, SMA, terus jadi remaja, akil balik, terus menikah, sampai sekarang itu selalu melengket itu ini kisah. Tidak pernah saya lupa itu. Itu kesannya mendalam sekali. Makanya saya teringat kembali waktu saya akan coba-coba share ini. Saya kehilangan kontak, mudah-mudahan beliau nonton ini, karena saya itu hari dia suka katanya nonton YouTube begitu. Mudah-mudahan sampai ke beliau ini, namanya Daeng Mangung. Dan sekarang itu rumah setelah pasca kejadian itu memang sudah banyak cerita, dan kami sudah pindah dari situ. Setelah kami pindah memang sudah banyak cerita mengenai rumah itu. Ada sampai yang angker. Iya, ada yang sampai memang ada terbunuh di situ, terus bacok-bacokan di dalam rumah itu. Entah bagaimana posisi rumah itu sekarang. Jadi itulah kisah yang saya alami pada masa kecil, yang diilustrasikan bahwa setan itu adalah buah semangka. Tapi setelah saya dewasa, berkembang, berputarnya waktu, lihat dari medsos juga, rupanya macam-macam juga. Yang saya pikirnya setan itu cuma buah semangka, yang orang-orang saya Halloween itu. Tidak ada pikiran macam-macam, tidak ada pikiran apa-apa. Tiba-tiba saya melakukan itu, dan tanpa saya sadari, tidak sengaja. Saya pikir juga hadiahnya apa ini, saya mau dikasih uang atau bagaimana, dikasih duit. Ternyata dia bilang, sini kamu ikut. Saya ikut kemana? Ke warungnya. Dia bilang,
ini hadiahmu, bontek. Saya pikir bontek itu timun jadi dibelah. Iya. Jadi 5 penjual itu 5 yang kasih saya hadiah buah-buahan. Pada waktu itu mungkin saya dipikir masih kecil, masih anak-anak kan. Jadilah itulah ceritanya.